Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqqahana fid din. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan seluruh pengurus Masjid Sabilur Rasyad, saya hormati bapak ibu-ibu sekalian, jemaah maghrib, sudah isya, jemaah isya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian fikih kita. Selanjutnya yang saya tak lupa, saya muliakan yang saya hormati ayahanda saya, Pak. Beliau ayahanda saya dari kampung dan ibunda di belakang datang mengunjungi kami di Tanjung Pinang. Alhamdulillah. Beliau di bidang agama juga, Pak. Kalau doa, beliau lebih banyak hafal doa dari saya, ayah saya ini. Dan yang kedua, mengkhatamkan Al-Quran pun lebih sering daripada saya sendiri. Jadi saya izin sebenarnya kalau nak menyampaikan kajian di depan beliau. Jemaah yang dirahmati Allah, kajian kita malam ini kita lanjutkan. Seingat saya sudah sampai apa yang kita bahas sebelumnya, Pak? Tayamum ya, tayamum, baik. Hari ini kita fokus membahas tentang, sudah masuk kita ke solat nih, Pak ya. Hukum solat. Minta tolong salah satu dari jemaah yang menuliskan biar saya yang bacakan. Bismillah, Masya Allah. Supaya lebih menyingkat waktu kita insya Allah. Spidolnya tadi mohon dituliskan. Ini jemaah yang dirahmati Allah, kita akan terus membahas seperti itu berurutan dari istinja, wudu, mandi wajib, tayamum. Ini kita fokus memulai tentang solat. Hukum fikih solat ini jemaah yang dirahmati Allah, dia panjang lebar, bermacam-macam, Pak. Melalui kajian tentang solat ini nanti kita akan ketahui mana cara solat yang berdasarkan bimbingan fikih yang tepat. Pak Ustadz, saya nampak orang takbiratul ihram bermacam-macam. Itu dalam kenyataan solat kadang, Pak, kita melihat bertakbiratul ihram bermacam-macam. Ada yang takbirnya Allahu Akbar, macam tu, Pak ya. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang harus persis betul Allahu Akbar. Mana yang lebih tepat nanti? Di sini kita kaji, Pak ya, insyaallah. Baik. Mohon dituliskan siapa nama Abang Anda nih? Muhammad Randi. Silakan Bang Randi dituliskan syarat sah solat. Syarat sah solat. Bahasa fikih ini dia mirip undang-undang, Pak. Mudah sekali bahasanya, harus dijelaskan. Syarat sah solat. Ada titik 25. Yang pertama, nomor 1, satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat. Yang kedua, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yang ketiga, waktun, mengetahui masuk waktu. Mengetahui masuk waktu solat. Mengetahui masuk waktu solat. Yang keempat, suci dari hadas. Suci dari 2 hadas. Ini suci dari 2 hadas. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, suci badan pakaian. Suci badan, pakaian, suci badan pakaian,
dan tempat. Dan tempat dari najis. Dari najis. Baik. Terima kasih Bang Randi, mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, mari kita fokus memperhatikan salat. Jemaah yang dirahmati Allah adalah pintu ibadah yang paling besar. Ibadah yang paling agung yang Allah syariatkan kepada umat manusia adalah salat. Makanya Pak, Bu, kalau masih ada akal dalam hati wajib salat. Kalau masih mengingat seseorang itu masih sehat akalnya, meskipun tak bisa bergerak lagi Pak Ustaz, ayah saya itu, ibu saya itu, atau saya sendiri pernah mengalami tidak bisa bergerak lagi, saking beratnya sakit, semua impuls di badan, wajib lagi kah saya sholat? Jawabannya, kalau masih sehat akal kita Pak, belum hilang akal, wajib sholat. Itu menunjukkan betapa pentingnya ibadah solat dalam hidup manusia. Di hadis disebutkan awwalu ma yuhasabu bihil mar'u. Ini teks hadisnya Pak ya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, dihitung amal seseorang di akhirat nanti adalah solatnya. Jika dia lolos di solat fardunya, datang malaikat nanti menghitung amal itu Pak. Ini si fulan ini solatnya sempurna, solat 5 waktunya selama hidupnya, setelah dia dewasa tidak pernah dia tinggalkan. Tidak pernah dia tinggalkan, ataupun tertinggalkan karena dia misalkan tidak sadar diri, dia qadha kembali, maka berikutnya akan lebih mudah lagi perhitungan amalnya Pak. Tapi kalau di solat saja dia tak lolos, otomatis berikutnya akan lebih sulit lagi. Sebab solat inilah penentu, tolak ukur seseorang itu selamat dunia akhirat adalah solatnya. Supaya berkah pun hidupnya sebenarnya itu Pak. Rata-rata banyak tingkat, mohon maaf Pak, perceraian misalkan, di tingkat perceraian di beberapa daerah di tanah air kita ini, banyak memang faktor ekonomi kadang. Tetapi ditengok lagi Pak, karena ada kaitannya kadang solat pun susah, jarang solat. Rumah itu di hadis disebutkan nawwiru buyutakum biqiraatil Quran was salah. Sinari kalianlah, berilah cahaya ke rumah kalian itu dengan solat dan baca Al-Quran. Kalau di rumah itu solat pun tak pernah Pak, solat sunat pun tak ada, itu biasanya bisa memicu kurang berkah. Karena kurang berkahlah bertengkar kadang suami istri. Karena kurang berkahlah kadang tidak ada ketentraman di dalamnya. Oleh sebab itu solat adalah tolak ukur kehidupan dunia dan akhirat. Baik, mari kita perhatikan jemaah yang dirahmati Allah. Jadi betapa pentingnya solat ini, makanya di setiap kitab fikih ulama kita dijelaskan tentang solat itu dengan rapi sekali, dengan sempurna sekali. Maka kita perlu mencek kembali solat kita. Saya yakin kita sudah banyak mengetahui tentang solat ini Pak, tapi kembali untuk meluruskan ibadah kita itu sesuai dengan fikih Islam, supaya benar-benar sesuai, adalah harus mempelajari ini. Mudah-mudahan kita semangat selalu insya Allah. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, syarat sah solat. Syarat yang disebut syarat itu mulai dari awal solat sampai selesai solat itu harus ada. Kalau nanti ini salah satu yang 5 ini selama dalam solat dilanggar, maka otomatis batal solatnya. Kira-kira jelas Pak? Jadi makanya ini sangat penting sekali untuk kita pahami bersama. Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah menutup aurat. Ini saya rasa kita semua sudah tahu. Aurat laki-laki dari mana ke mana nih Pak? Siapa yang dapat ini Pak? Aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Ini jangan lupa Pak, hukum dasar fikih itu ada hukum dasar, ada adab ataupun kebijaksanaan dalam mengamalkan fikih. Jadi jangan cari-cari sah-sahnya saja Pak.
Syarat orang sholat, sah sholatnya adalah lelaki menutup pusar dan sampai lutut. Datang dia sholat ke masjid, Pak, pakai kain sarung saja. Sampai di sini nanti terus Allahu Akbar bilangnya, Pak. Nah, ini kita tanya, sah tak sholatnya? Sah sholatnya. Tapi dia mengamalkan kebijaksanaan fikih atau tidak? Tidak mengamalkan itu. Atau contoh yang lain, berkhutbah Jumat itu sama hukumnya, syaratnya itu dengan sholat. Khatib itu harus menutup aurat. Aurat lelaki dari mana, Pak? Pusar sampai lutut. Datang dia berkhutbah Jumat, Pak. Saudara-saudara, Jumat yang dirahmati Allah, tengok bajunya tak ada. Nanti dia hanya menutup pusar sampai lutut. Kalau nanti kita berbantah pun dengan orang yang begini sampai ke Mekah pun dia menang. Dia sah khutbah Jumatnya tetapi tidak menerapkan kebijaksanaan fikih. Ini sering kita sampaikan nih, Pak. Ada istilah hikmatul fikih ataupun adabul fikih. Hukum fikih itu dia tulen, Pak, ya. Hukum fikih itu hukum baku, hukum yang ketat, yang jelas. Kalau misalkan dikatakan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, jadi kalau orang sholat dia seperti itu, ditanya sahkah sholatnya? Jawaban sah. Contohnya apa? Tapi bukan berarti itu yang kita amalkan. Di Al-Quran disebutkan wa khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah pakaian perhiasan kalian itu ketika di masjid. Pakai pakaian yang paling bagus ke masjid. Tapi bukan tujuan untuk sombong. Kadang ibu-ibu majelis taklim, saya harus berbeda pakaian saya ini dari yang lain. Saya baru beli baju. Saya harus tunjukkan. Jangan itu bulan niatnya, Pak, ya. Dianjurkan kalau berangkat ke masjid pakailah pakaian yang terbaik, yang kita mampu. Bukan berarti harus yang baru, Pak, ya, yang lama misalkan tapi masih bagus, itulah pergunakan. Jangan pula ke masjid itu mohon maaf, Pak, yang buruk-buruk. Kadang ada orang nauzubillah min dzalik, kan ini belum najis, tak apa-apalah bilangnya. Saya pakai ini saja, kan cuma antara pusar dan lutut. Maksud yang ini, Pak, ini hukum dasar. Kalau misalkan seorang di kebun, dia tak bawa pakaian banyak. Misalkan dia hanya pakaian kain sarung saja begitu, dia nak sholat. Jangan menghalangi itu dari melakukan sholat. Sah hukumnya tadi. Kalau lelaki itu sholat menutup aurat dari pusar sampai lutut. Ini perlu juga, Pak. Saya masih ingat ada dulu tuan guru kita menjelaskan kalau sholat itu jangan pakai pakaian yang sudah agak lama. Ada jenis orang, Pak, sangat tahan pakaian sama dia, bertahun-tahun kadang. Celana semacam apa namanya ya, Pak? Celana yang biasa dipakai agak panjang misalkan, tapi agak tipis. Karena sudah bertahun-tahun misalkan, dia tetap pakai itu. Kalau sholat berjamaah maunya tetap pakai pakaian itu sesuai dengan kadarnya saja. Jangan terlalu lama. Kalau sudah 2 tahun misalkan atau 3 tahun, ada yang 10 tahun misalkan. Takut nanti waktu dia ruku ini terlepas nanti atau terkoyak nanti, itu bahaya. Jadi sama seperti kalau orang dia sholat pakai kain sarung saja. Ini pun sering kita ingatkan. Takutnya kipas di masjid sangat kuat sekali, Pak. Takutnya kipas di masjid sangat kuat sekali, pas waktu sujud terbang pula kain sarung kita tuh. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, makanya kalau kita pakai kain sarung di pesantren selalunya dianjurkan macam mana, Pak? Dipakai celana misalkan di dalam. Kalau seandainya tersinggah pun tetap ada. Pak Ustaz, saya kan tak biasa begitu, kalau saya pakai celana pakai kain sarung terasa janggal sekali. Ada satu caranya, Pak. Caranya macam mana? Ketika sujud rapatkan 2 kaki. Rapatkan 2 kaki di belakang. Bolehkah itu, Pak Ustaz? Boleh dalam pandangan hukum fikih. Meskipun yang paling afdol ketika berdiri solat, ketika ruku solat, ketika sujud solat, jarak kaki kita ini kira-kira berapa, Pak? Shibran. Berapa itu shibran? 1 jengkal. Jangan pula satu apa namanya, Pak? Hasta ya. 1 hasta. Jangan pula seperti ini. Ini enggak nyaman solat begini, Pak. Tak nyaman begini. Jadi jarak antara kaki kita ini adalah kira-kira maksimal 1 jengkal. Sujud pun seperti itu juga. Sujud pun seperti itu juga. Jadi ketika sujud sebenarnya lebih afdal direnggangkan kira-kira 1 jengkal jaraknya. Tetapi kalau kita misalkan tadi tidak pakai celana, mohon maaf, ini karena fikih harus saya jelaskan. Jadi silahkan nanti dirapatkan kakinya kalau takut angin kuat atau katakanlah kipas kuat. Jelas, Pak, ya, insyaallah. Kita lanjutkan. Aurat perempuan dalam sholat dalam mazhab kita dari mana ke mana, Pak? Seluruh anggota badan perempuan itu, wanita muslimah itu aurat dalam sholat kecuali 2. Muka atau wajah dengan 2 tapak tangan. 2 tapak tangan ini, Pak Ustaz,
bagian punggungnya juga ikut atau bagian perut tangannya saja? Pendapat yang paling kuat di mazhab kita, bagian punggung dan bagian perut tapak tangan itu bukan aurat dalam mazhab kita. Jadi itu sampai di mana Pak? Sampai pergelangan tangan. Jadi makanya kalau ingin mengamalkan mazhab Syafi'i dengan sempurna, perempuan biasanya misalkan bajunya memang dia sengaja Pak ya, sampai ke lengan tangannya, pergelangan tangannya, ataupun misalkan dia buat baju semacam kaos di dalam. Jelas Pak, kalau ingin mengamalkan lebih bagus. Tapi kadang tak sempat begitu Pak Ustaz, juga kadang tersingkap ke bawah sedikit. Itu dimaafkan, diuzur, diberikan kemaafan dalam fikih mazhab kita. Yang jelas aurat perempuan pada dasarnya adalah seluruh anggota badannya kecuali wajah dan dua tapak tangan. Jadi apakah itu masuk tapak tangannya? Pendapat yang paling kuat dua-duanya itu sama-sama tidak aurat. Tapi Pak Ustadz, pernah saya dengar tapak tangannya ini, punggungnya itu ikut juga. Kalau orang tawaf dia pakai itu. Jemaah yang dirahmati Allah, itu satu pendapat atau satu ketetapan di mazhab kita. Tapi yang paling kuat adalah kaffain, dua tapak tangan. Yang disebut kaffain itu punggung dan dua tapak tangannya. Kalau disebutkan batonul kaffain, perut tapak tangan, baru maksudnya ini. Kalau kaffain berarti ikut dua-duanya. Kira-kira jelas Pak ya? Baik. Selanjutnya menghadap kiblat. Iya, jelas. Menghadap kiblat ini Pak, ini tak sulit. Masjid saya mau menghadap kiblat. Kalau ini konteksnya kita di tempat yang tidak di kampung, misalkan nelayan. Ini dulu ulama-ulama kita sangat ahli Pak ya dalam menentukan kiblat. Dia nengok kadang arah matahari. Kalau malam dia tengok bulan, dia tengok bintang. Itu orang-orang tua kita dulu, ulama-ulama kita dulu sangat ahli sekali. Ada satu ulama besar di Bogor, namanya Syekh Muhammad Mukhtar bin Atarid Al-Bughuri. Beliau guru besar di Masjidil Haram, mengarang satu kitab berbahasa Arab. Nama kitabnya ini Pak, Ar-Rubu'ul Mujayyab atau Mujayyib. Ini kitab dipelajari di dunia Islam, bukan cuma di Indonesia saja. Beliau asal Bogor, tapi karangan ini dalam bahasa Arab. Dia guru besar di Mekah. Ini kitab dipelajari sampai di Mekah Al-Mukarramah ataupun di Mesir. Bayangkan Pak ya, ini menjelaskan tentang ilmu falak, cara penentuan kiblat ataupun masuknya Ramadan, jarak tempat dan seterusnya. Jadi ulama kita itu sangat teliti sekali Pak. Makanya ulama-ulama dahulu sebenarnya menentukan kiblat pun mereka sangat sempurna. Tapi sekarang alat semakin canggih, tidak apa-apa kita gitu-gitu dari Kementerian Agama. Tetapi Pak, kalau sudah dibangun masjid itu besar, dahulu ulama sudah menetapkan kiblatnya, kita sarankan tak usah dirubah. Tak usah dirubah tuh Pak. Kenapa? Karena ulama dahulu itu fikih itu adalah ijtihad. Ijtihad ulama dahulu. Boleh sebenarnya dirubah, tapi kalau nanti masjidnya besar, akhirnya aturan menghadap ke depan menyerong seperti ini pula ya, kata orang Melayu Pak. Janggal nampak tuh. Lebih bagusnya tetap kita ikuti ijtihad ulama dahulu kita. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi kalau kita misalkan nelayan, seorang nelayan, dia masuk waktu sholat, dia tengok jam, masuk waktu sholat. Dia menyandar sedikit ke pulau, dia nak sholat. Di mana nih kiblatnya? Jadi ada beberapa cara tuh Pak ya. Salah satunya memang mengarah matahari ke arah barat dan sedikit dimerengkan ke barat daya. Dimerengkan sedikit ke arah barat daya, sholatlah. Apakah Pak Ustadz persis saya harus menghadap kiblat? Tidak. Yang penting ijtihad kita sudah berusaha. Kira-kira biasanya kalau matahari ke arah barat, saya sedikit arahkan ke arah barat daya, ke kirinya sedikit kalau saya tidak salah. Disitulah sholat, insya Allah sudah terpada dalam kiblat. Tapi kalau tempat itu misalkan ada nampak masjid, ada menara, tinggal kita perhatikan saja. Itu yang kita ikuti. Tanda yang itu yang kita ikuti. Tapi kalau total tidak ada lagi, maka caranya tadi seperti itu. Bahkan sebagian ulama kita dahulu Pak, seperti pengarang kitab ini, dari hembusan angin saja dia tahu arah kiblat. Angin berhembus misalkan, dia akan mengukur di mana arah kiblat. Jadi itu ulama-ulama dahulu. Kalau kita sekarang ini mudah sekali Pak, pakai HP, aplikasi kiblatnya. Bolehkah itu saya ikuti Pak Ustadz kalau aplikasinya bukan aplikasi bohong-bohongan Pak? Mohon maaf, memang aplikasi yang dapat dipercayai, itu boleh. Misalkan arah kiblat Muslim itu sekarang ada tuh di HP Pak ya, aplikasinya. Bolehkah saya apakan itu kalau saya tidak ada nampak masjid, tidak ada musola, saya di tengah laut, saya nak sholat? Boleh dalam pandangan hukum fikih, karena itu salah satu ijtihad dan itu lebih akurat
daripada kita kadang memperhatikan arah angin. Sebab kalau ulama dahulu memang dia punya ilmu, Pak ya. Kalau kita tak punya ilmu itu. Baik. Dan ini harus dipastikan, Pak. Saya masih ingat sampai sekarang satu hal yang lucu, Pak ya. Saya dulu sering agak bolak-balik ke Setulang Laut, bagian Johor, dari Batam, waktu saya mengajar di Negeri Sembilan. Jadi pas kami sampai ke gedung imigrasinya, Pak, ada musola di situ. Kami sholat. Saya nampak ada bapak-bapak, beliau setelah berwudu, sangat khusyuk sekali beliau ini, dan jarang menengok ke atas. Beliau berjalan begini saja. Masih sehat beliau tu. Lalu arah kiblatnya ke sananya, Pak. Tiba-tiba beliau langsung sholat, memulai kiblat. Allahu Akbar. Khusyuk sekali nampak, Pak ya. Jadi saya pun ini bapak ni dia sadar atau tidak ni? Arah kiblat bukan ke sana. 360 derajat, Pak ya. Aturannya memang ke sana. Allahu Akbar. Setelah itu saya bilang, Pak, mohon izin, Anda sedang sholat tapi kiblatnya tak benar. Oh iya kah? Iya, Pak. Dia batalkan sholatnya dan dia menghadap ke kiblat kembali. Jadi itu harus diperhatikan, Pak ya. Kadang di musola, kalau di kapal, Pak Ustaz, kapal Roro misalkan, atau kapal Pelni besar, bagaimana saya mengarah kiblat di situ? Jadi ketimbang mengikuti kadang arah musola yang ada di situ, Pak, kapal itu akan dia bisa berputar atau macam mana, Pak ya. Jadi lebih mudah sekarang itu pergunakan aplikasi yang ada. Lebih aman itu dan lebih mudah itu dan lebih terpercaya. Itu sering kita sampaikan karena zaman sudah canggih. Karena kapal bisa saja kadang karena menghindari ombak dia agak memutar, Pak ya. Aturannya kiblatnya nanti ke sana karena dia memutar ke sini 36 derajat, 360 derajat. Oleh sebab itu dipergunakan aplikasi itu. Baik, selanjutnya mengetahui masuk waktu sholat. Iya, masih jam 11 siang sholat zuhur. Allahu Akbar. Saya rajin sekali hari ini nak sholat zuhur. Jam 11 Pak dia sholat. Sah tak sholatnya? Jawabannya tidak sah. Belum masuk waktu. Dia harus pastikan dulu waktu yang ditentukan agama untuk sholat zuhur, batasnya dari mana ke mana. Sekarang alhamdulillah jadwal waktu sholat sangat canggih sekali, Pak. Enak sekali. Sehingga kan waktu syuruk pun, waktu setelah subuh, waktu syuruk sudah mudah sekali kita melihatnya. Kalau tidak dari HP pun bisa. Itu biasanya paling lari 2 atau 3 menit saja bedanya, Pak ya. Hampir sama. Zaman dahulu masih manual. Di masa nanti kita mengukur solat itu, Pak, waktu zuhur diletakkan satu benda lurus. Nanti kalau sudah condong bayang-bayangnya ke arah barat, otomatis ke arah timur, karena dia terbit nanti ke arah barat, otomatis itu sudah tengah hari dan masuk waktu zuhur. Habis waktunya kalau bayangan ini sudah 2 kali lipat dari, katakanlah misalkan satu tongkat diletakkan di tanah, arah matahari nanti dari timur, otomatis bayangan akan tampak ke barat. Masih sedikit sudah ada bayangan, ini menunjukkan masuk zuhur. Kalau Bapak misalkan tidak ada jam, tidak ada HP, di satu hutan misalkan atau di tempat, katakanlah di satu pulau yang tidak ada penghuni, boleh dengan cara itu. Ada sinar matahari, letakkan satu benda, usahakan dia agak lurus. Nanti di mana arah timur nampak, mana arah barat. Kalau bayangan sudah ada sedikit ke arah barat dari benda itu, berarti menunjukkan masuk zuhur. Nanti kalau sudah 2 kali lipat bayangan ini, maka itu menunjukkan sudah habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Itu zaman dahulu. Sekarang sudah ada alat canggih, Pak ya. Jam, HP, ataupun jadwal waktu sholat. Baik, yang keempat, suci dari 2 hadas. Hadas apa nih, Pak? Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil ini maksudnya apa nih? Batal wudhu dia. Salah satu dari yang membatalkan wudhu yang 5 terjadi pada seseorang buang angin dia. Berarti dia berhadas kecil. Waktu sholat, Allahu Akbar, masuk angin dia, buang angin dia misalkan, Pak. Sah lagi sholatnya atau tidak? Batal wudhunya sekaligus batal sholatnya. Wajib dia berwudhu kembali, dia ulangi lagi. Pak Ustadz, semacam terasa buang angin, semacam, Bapak tengok ya, itu fikih itu sangat harus jelas. Semacam terasa seperti keluar, itu tidak diperdulikan, Pak ya. Itu godaan syaitan, itu bisikan syaitan. Kalau masih semacam terasa, tidak. Di hadis disebutkan, idza khuyyila ilaikum, jika dibayangkan oleh syaitan atau dikhayalkan syaitan kepada pikiran kalian seolah-olah batal wudu, seolah-olah buang angin, mohon maaf, maka fala yansarifanna 'anis salati hatta yasma'a sautan aw yajida riha.
Jangan dia membatalkan sholatnya itu, lanjut sholatnya. Meskipun ragu dia misalkan, ini semacam batal wudhu saya, tidak. Kalau hatta yasma'a sautan, sehingga dia dengar suara atau dia cium baunya. Itu maksudnya apa, Pak? Bagi orang yang was-was dalam wudhu dan sholat, dia harus memegang hadis ini sebagai obat. Jangan menetapkan batal wudhu kalau belum jelas dia. Tapi kalau terasa memang buang angin, ada jelas, tak ragu lagi, langsunglah berwudhu kembali. Jelas, Pak ya? Baik. Hadas besar, ini junub dia, atau perempuan misalkan waktu sholat dia datang bulan, otomatis batal sholatnya, tidak sah lagi. Yang kelima, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Ini penting sekali nih, Pak. Yang lima ini hukum dasar, mendasar sekali. Kalau orang tidak menutup aurat, tidak menghadap kiblat, salah satu dari yang lima ini tidak dia penuhi dengan sempurna, otomatis nanti solatnya itu sekhusyuk apapun tidak sah solat itu. Kira-kira jelas, Pak ya? Makanya penting sekali. Coba diperhatikan, suci badannya itu tidak ada najis. Di seluruh badan dia tidak ada najis. Yang kedua, pakaiannya tidak bernajis. Tempat sholatnya juga tidak bernajis. Apa contohnya, Pak Ustaz, pakaiannya bernajis? Dia misalkan, mohon maaf, ini sering kita sampaikan di pengajian, dia buang air kecil. Anak muda kita ini sering kita ingatkan, usahakanlah kalau buang air kecil itu, sesibuk apapun pekerjaan, di jalan misalkan, menepi dulu, cari tempat yang bisa jongkok. Jangan berdiri, Pak. Anak muda kita kadang dia menganggap sepele itu. Sebenarnya buang air kecil dalam keadaan berdiri tidak sempat haram memang hukumnya. Tetapi itu ditetapkan dalam Islam bahwasanya termasuk urusan ataupun akhlak yang rendahan, perilaku yang tak bagus, perilaku yang kasar, buang air kecil dalam keadaan berdiri. Nabi kita SAW tidak pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri kecuali 2 kali, yaitu konteks ketika beliau sakit di lutut beliau, yang kedua ketika beliau berdiri di tempat yang banyak sampah. Jadi dalam konteks itu boleh seseorang itu buang air kecil dalam keadaan berdiri. Pak Ustaz, saya berjalan-jalan ke negara yang minus muslim, katakanlah ke Belanda misalkan, atau ke Inggris. Lalu saya tengok di bandara itu tak disediakan WC yang ada jongkok atau duduk, yang ada berdiri semua. Bagaimana? Jadi prinsipnya tadi, Pak, tidak sempat haram, tetapi makruh dan sangat tidak dianjurkan sekali. Sangat perilaku yang kasar, yang buruk, tapi tidak sempat haram. Kalau keadaan begitu darurat, silahkan pergunakan itu, tidak apa-apa. Tapi kalau di tanah air kita ini, Pak, rata-rata di tempat umum pasti ada tempat yang jongkok. Nabi kita disebutkan oleh Siti Aisyah, "Man haddatsakum anna Rasulullah bala qa'ima faqad kadhiba wa iftara." Siapa yang menyampaikan kepada kalian Nabi Muhammad itu buang air kecil dan berdiri, sungguhnya dia telah berdusta dan menuduh Nabi kita. Itu tegas sekali Siti Aisyah menyampaikan, Pak ya, karena beliau istri Nabi, beliau yang paling tahu. Rasulullah itu selalu buang air kecil dalam keadaan duduk atau jongkok, tidak dalam keadaan berdiri. Berdiri tadi kalau sakit misalkan, ataupun ada uzur. Kira-kira jelas, Pak ya? Anak muda kita kadang dia buang air kecil, diusahakanlah jongkok. Kenapa? Kalau berdiri nanti, mohon maaf, dia membasuhnya itu pun takut menetes 1 tetes nanti atau 2 tetes, mohon maaf, ke pakaiannya, ke celananya. Nanti dia sholat pakai celana itu, Allahu Akbar, sholat zuhur, khusyuk sekali dia sholat itu, Pak. Tapi pertanyaannya, sah atau tidak sholatnya? Tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena buang air kecil itu, kencing, mohon maaf, meskipun 1 tetes dihukumkan najis. Ada satu hadis, Pak, ini mohon diperhatikan, sangat penting sekali. Inna ammata azabil qabri min su'il baul. Termasuk yang paling umum, paling banyak membuat azab kubur itu berlaku kepada seorang karena dia tidak bagus dalam istinja atau buang air kecil. Ini menarik, Pak. Dalam satu hadis sahih, ketika Nabi kita melewati 2 kuburan, tiba-tiba Nabi kita melihat para sahabat. Tahukah kalian, wahai para sahabatku, 2 kuburan ini sedang disiksa, berat sekali siksaannya. Para sahabat heran, ya Rasulullah, kami tidak tahu. Lalu Nabi kita menyampaikan, dosa yang mereka kerjakan ini selama di dunia menurut mereka kecil, sepele, tapi di pandangan Allah sangat berat sekali.
Lalu Nabi menyebutkan yang pertama, yamshi bin namimah, orangnya suka mengadu domba. Dosa besar tuh Pak, sangat kontan azab kubur bagi orang begitu. Makanya na'udzubillah, tidak boleh mengadu domba. Datang di si A, kawan, si fulan itu sampaikan kamu begini, padahal tak ada. Datang pula di KB, kawan, itu teman kita yang satu itu memanglah saya pun tak suka lah, dia pancing gitu Pak ya. Akhirnya yang dua ini bergaduh Pak ya, tidak akur yang berdua ini lagi. Aturannya mereka bersahabat akrab, tiba-tiba rusak begitu. Itu namanya apa Pak? Namimah. Apa namimah itu? Mengadu domba. Bukan dombanya yang diadu Pak, manusia yang diadu. Tapi bahasa kita membuatnya mengadu domba. Itu salah satu dosa yang sangat kontan azab kuburnya itu Pak, membuat azab kubur. Yang kedua apa? Kana la yastanzihu minal baul, dia tidak bagus istinja ketika buang air kecil. Makanya saya sering sampaikan tuh Pak, diusahakan kalau misalkan kita di rumah atau masjid yang belum membangun WC-nya, tapi kalau sudah dibangun tak usah dirubah Pak ya, tak usah repot-repot dirubah. Usahakanlah klosetnya itu yang agak dalam. Usahakan klosetnya mohon maaf yang agak dalam. Ada tuh Pak ya, ada modelnya tuh, ada yang agak dangkal, yang agak tidak dalam, ada yang agak dalam tuh Pak. Memang agak mahal yang lebih dalam itu. Itu lebih bagus. Kenapa Pak Ustaz? Ketika orang buang air kecil itu supaya jangan terlalu deras, nanti kalau deras nanti memercik ke badannya kembali. Dia kurang bagus membasuhnya pula, akhirnya ada najis di badan dia. Kira-kira dapat digambarkan Pak ya. Tapi kalau sudah ada Pak Ustaz agak dangkal sekali, tidak apa-apa. Yang penting ketika membasuhnya hati-hati Pak, jangan terlalu dihempaskan airnya sehingga najis itu takut memercik kembali lagi. Itu penting sekali, hukum dasar dalam istinja. Makanya tidak harus buru-buru, pelan-pelan saja. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, pakaian tadi dan tempat dari najis. Tempat sholat kita itu jangan ada najis. Kalau ada najis meskipun kering, contohnya kencing anak kita yang berumur 2 tahun lebih ke atas, laki-laki, dia kencing di tempat sujud kita atau sejadah kita, meskipun sudah kering, tidak ada baunya lagi Pak, itu ditetapkan hukumnya najis. Najis apa namanya Pak? Najis hukmiyah. Dia ada najis itu terbagi dua, najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Najis hukmiyah ini tidak nampak lagi najisnya, tidak tercium bau najisnya, tidak terasa lagi najisnya, tapi masih ada kering dia. Itu najis yang tidak tampak oleh panca indrawi, tapi kita tahu di situ ada najis. Contohnya buang air kecil anak kita tahu dia buang air kecil di sejadah kita. Itu meskipun tidak ada nampak basah lagi, tidak ada baunya lagi, tetap najis Pak. Najis apa namanya? Ini hukmiyah. Ada najis ainiyah, nampak langsung, tercium baunya atau terasa. Kira-kira jelas Pak ya? Baik. Jadi tempat kita juga harus bersih, jangan yang ada najis itu. Pak Ustadz, kalau di masjid itu ada kotoran cicak, bagaimana hukumnya? Ini menarik, sering ditanyakan kita Pak ya. Apa hukum kotoran cicak? Najiskah dia atau tidak? Hukum dasar dari mazhab kita Pak, banyak ulama di mazhab kita Syafi'i berpendapat itu najis. Tetapi lebih kuatnya adalah pendapat di mazhab kita dan disokong di mazhab Hanafi, bahwasanya itu tidak najis tapi dimaafkan. Kenapa? Karena dia hewan yang kecil, tidak mengalir darahnya kalau dibunuh. Sama dengan lalat Pak, hinggap dia misalkan di najis, terus dia hinggap di baju kita, nampak tak najis yang dia bawa Pak? Tidak nampak tuh, biasanya tak nampak tuh, sebesar-besar lalat tak nampak Pak. Jadi najis yang misalkan dia hinggap di najis yang basah, otomatis dia bawa najis tuh Pak. Tapi karena sedikitnya kita tak nampak, itu dihukumkan dimaafkan. Karena lalat ini adalah hewan yang tidak mengalir darahnya, atau hewan yang kecil kalau dibunuh. Cicak kalau Bapak bunuh misalkan, mengalir tak darahnya? Mengalir tak Pak? Tidak. Berarti dia hewan kecil. Dari kotorannya pun tidak najis, kata sebagian ulama di mazhab kita, dan terutama mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Maliki mereka adalah mazhab yang paling mudah dalam persoalan najis, tidak sulit. Mazhab kita agak ketat Pak ya. Jadi kalau mana yang kita amalkan Pak Ustaz? Yang kita amalkan kalau sulit menghindarinya,
maka itu kita condong kepada pendapat ulama yang mengatakan tidak najis atau dimaafkan. Tapi kalau bisa dihindari, contohnya seseorang misalkan sholat sudah at-tahiyyatul mubarakatus salat, langsung buang air pula, ini cicak dari atas, ke pahanya pula, la ilaha illallah, batal sholat saya ini, saya sudah tahiyat akhir bilangnya. Jadi dalam konteks begini, nak mengulangi sholat pun dia misalkan sulit sekali, nanti dia sedang berjemaah, maka dia ambillah pendapat yang mengatakan dimaafkan. Tetapi kalau misalkan dia lapang-lapang saja Pak ya, tidak sulit dia mengulangi sholatnya, silahkan diamalkan yang pertama tadi. Tapi pendapat yang kita condong kepadanya Pak mengatakan bahwasanya kotoran cicak itu dimaafkan kenajisannya dan tidak membatalkan sholat seseorang. Kira-kira jelas Pak ya, insyaallah. Baik jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa itu dulu yang dapat kita bahas Pak ya. Yang akan datang insyaallah rukun sholat dan hal-hal yang disunatkan dalam sholat terus berjalan nanti, mudah-mudahan insyaallah dapat kita pahami.